pagi, mari silakan masuk. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan masuk. Selamat pagi, 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 silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk ya semuanya. Ya, Ibu. Oke, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat datang ya semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Ada yang bisa bawa kita dalam doa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai layanan kita pada pagi hari ini, kita awalnya dengan doa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Baik, karena kita belum saling mengenal satu sama lain, alangkah lebih baiknya kita saling memperkenalkan diri. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Trisanti Maria Hipir. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Ibu Ina. Halo, Ibu Ina. Halo. Selanjutnya Ibu persilakan anak-anak semua untuk memperkenalkan diri, mulai dari sebelah kiri Ibu. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, perkenalkan nama saya Delsia Naryani Sina. Teman-teman dan Ibu Guru bisa menyapa saya dengan sapaan Delsi. Halo Delsi. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tevina Feniati, biasa disapa In. Halo In. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yosef Silis Bayaru, biasa dipanggil Yulis. Halo Yolis. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Kristus Sudati. Ibu dan teman-teman bisa memanggil saya Dimas. Halo Dimas. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Ainur Putri Yusuf, biasa dipanggil Yasmin. Halo Yasmin. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Prasankrova, biasa disapa Kevin. Halo Kevin. Baik, kita semua masing-masing sudah memperkenalkan diri. Delsi, dia siapa Delsi? Kevin. Oh iya betul. Ini Yolis. Yang ini siapa Yolis? Kevin. Yang ini. Oh Yasmin. Oh iya, baik. Sudah saling mengenal ya? Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apakah anak-anak semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya. Jadi sedikit dijelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah sebuah diskusi atau penyampaian informasi kepada beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Apakah anak-anak paham? Baik anak-anak, dalam bimbingan kelompok itu juga ada beberapa tahapan, di mana ada tahapan pembuka, tahapan peralihan, tahapan inti, dan ada tahapan penutup. Dalam bimbingan kelompok juga ada yang namanya asas-asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bicarakan di sini adalah menjadi rahasia kita bersama, tidak boleh bocor. Paham? Paham. Ada juga asas kesukarelaan, di mana anak-anak datang tanpa paksaan ataupun dorongan dari orang lain, tetapi anak-anak datang dengan sukarela dan dengan dorongan dari diri sendiri. Oke anak-anak, jadi adapun tujuannya di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok tentang manajemen waktu. Jadi tujuan kita melakukan bimbingan kelompok di sini agar anak-anak semua bisa memanajemen waktu anak-anak semua dengan baik. Apakah paham? Paham. Apakah anak-anak siap mendengarkan diskusi ataupun materi yang Ibu sampaikan? Siap, Ibu. Oke, untuk lebih menyenangkan kegiatan kita pada hari ini, Ibu punya satu ice breaking. Jadi Ibu minta anak-anak semua untuk berdiri. Oke, jadi instruksinya ice breaking ini adalah sebuah lagu, tetapi kita akan menyanyikannya bersama-sama. Oke? Oke, jadi ice breakingnya itu saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Oke anak-anak bisa? Bisa. Oke, sebelum itu kita tepuk konsentrasi.
Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya tahu 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Hore, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Apakah sudah mulai ada semangat-semangat yang membara? Oke, anak-anak, apakah anak-anak sering bermain TikTok atau sering ini menggunakan media sosial? Sering. Apakah di situ teman-teman menggunakannya berjam-jam atau hanya sebagian waktu atau pas waktu luang atau bagaimana? Berjam-jam ya. Jadi anak-anak kita tuh kalau menggunakan media sosial tuh harus ada waktunya. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu menggunakan media sosial, ada waktu istirahat ya. Oke, maka dari itu bimbingan kita pada hari ini tentang manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu adalah perencanaan atau penggerakan sebuah waktu kita. Jadi mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari itu harus dihabiskan untuk belajar. Tidak seperti itu. Tidak seharusnya 24 jam itu kita belajar. Di 24 jam itu kita bisa bagi waktu seperti bisa makan, belajar, istirahat, ataupun dan sebagainya. Tetapi jangan menggunakan waktu pada satu kegiatan yang secara utuh. Apakah anak-anak paham? Jadi dalam manajemen waktu itu juga ada prinsip-prinsip, di mana yang pertama adalah tujuannya adalah kunci utama. Ini gambaran hasil akhir dengan jelas. Jadi mengatur waktu tanpa memiliki rencana atau tujuan justru adalah penghamburan waktu. Yang kedua, jadilah mengatur waktu itu harus fleksibel, di mana hidup bukanlah seperti matematika yang di mana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi bagaimana kita bisa mengatur waktu itu lebih baik. Apakah anak-anak paham? Oke. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam memanajemen waktu. Jadi dalam memanajemen waktu itu kita harus mengaturnya secara baik dan benar. Jika kita tidak mengatur waktu dengan baik dan benar, maka waktu yang kita gunakan itu akan sia-sia. Baik anak-anak, tanpa ngomong lebih banyak lagi, kita langsung saja pada tayangan video ya. Oke, anak-anak bisa menonton dan Teman-teman, menyimaknya. coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengecek beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa.
Asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Oke. Apakah anak-anak sudah menontonnya dengan baik dan menyimaknya? Sudah, Ibu. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika waktu kalian itu terasa tidak cukup? Nah, coba dari anak Delsi. Baik Ibu, ketika saya merasa waktu saya tidak cukup itu, saya merasa kayak waktu saya itu kurang sekali Ibu, karena mungkin kebanyakan saya menghabiskannya dengan scroll TikTok, dengan rebahan, malas-malasan. Akhirnya saya merasa bahwa waktu saya itu tidak cukup karena saya belum bisa mengatur waktu belajar saya Ibu. Di rumah itu saya belum punya waktu belajar, jadi dari saya bangun pagi saya ke sekolah, pulang sekolah, dan pulang sekolah itu saya sudah bermain saja Ibu, saya sudah nonton HP saja, buat TikTok, nonton video-video di YouTube dan lain sebagainya. Namun untuk waktu belajar itu belum punya waktu yang diatur secara baik Ibu. Jadi saya merasa bahwa waktu saya itu tidak cukup. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk anak Delsi. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin berbagi bagaimana perasaannya ketika waktunya terasa tidak cukup. Ya, anak Yasmin. Jadi perasaan saya ketika waktu yang saya punya itu tidak cukup, itu rasa menyesal dan kesal Ibu. Karena kesal yang pertama karena kenapa waktunya cepat berakhir. Terus menyesal, seharusnya saya bisa memanajemen waktu, bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu, sehingga ketika ada tugas atau sesuatu yang memang harus dikerjakan, itu bisa dikerjakan. Tapi karena terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak penting, nah sehingga ketika waktu sudah berlalu atau sudah sisanya dari pagi kan sampai malam. Nah, ketika harusnya setelah pulang sekolah kita bisa mengerjakan tugas atau apa, tapi malah digunakan untuk main game sehingga sampai waktu. Terus pas ketika sudah sadar, oh ternyata sudah malam, sudah larut, sudah waktunya untuk tidur. Nah di situ menyesal karena kayak seharusnya sebenarnya ada tugas yang harus dikerjakan tapi tidak bisa karena sudah tidak memanajemen waktu dengan baik. Oke, baik, terima kasih Yasmin. Kita beri tepuk tangan. Ya, betul sekali apa yang sudah dirasakan oleh Delsi, oleh Yasmin, itu betul. Ada berbagai perasaan yang kita rasakan. Nah, di sini Ibu punya kartu komitmen diri dan lembar kerja peserta didik. Di mana di sini anak-anak bisa mengisi lembar peserta didik dan anak-anak semua bisa membawa kartu komitmen ini setelah anak-anak menulisnya komitmen apa yang akan anak-anak lakukan. Apakah anak paham? Ibu akan membagikan. Tolong. Oke, apakah semuanya sudah mendapatkan? Sudah. Jadi di situ ada nama, kelas, dan tanggal yang bisa anak-anak semua isi ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, apakah sudah semuanya? Sudah Ibu. Ya, lembar LKPD-nya bisa dikumpulkan, tetapi kartu komitmennya dibawa dan itu sebagai komitmen anak-anak untuk dapat mengatur waktu lebih baik. Bisa? Bisa Ibu. Oke, bisa dikumpulkan.
Oke, baik. Jadi kegiatan kita hampir selesai. Untuk itu, Ibu akan membagikan lagi lembar evaluasi untuk anak-anak ISIA sebagai proses hasil kita dalam layanan ini. Baik Ibu. Jangan lupa diisi identitasnya ya. Baik, Ibu. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, baik anak-anak, jadi kegiatan kita telah selesai. Di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan kita pada hari ini? Kevin, Ibu. Ya, Kevin, silakan. Baik, dari layanan bimbing kelompok yang telah diikuti hari ini dan teman-teman yang lain dapat saya simpulkan bahwa kita tidak boleh berlarut-larut dalam satu kegiatan yang sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi kita. Namun kita di sini diajar untuk bisa memanajemen waktu yang baik sehingga kegiatan kita itu lebih terarah di setiap harinya dan kita dapat memprioritaskan mana kegiatan yang paling penting dan paling bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Kevin dulu. Oke anak-anak, jadi betul ya dengan memanage waktu, dengan mengatur waktu kita lebih baik, segala kegiatan yang kita rencanakan bisa dijalankan dengan baik. Semoga layanan kita ini bisa membuat anak-anak semua, karena anak-anak semua sudah mempunyai kartu komitmen dan itu menjadi komitmen anak-anak semua untuk dapat mengatur waktu lebih baik. Paham? Paham, Ibu. Oke, karena kegiatan kita akan sudah di penghujung. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Di sini izinkan Ibu membawa kita semua di dalam doa. Marilah kita siap berdoa. Izinkanlah Ibu membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih ya untuk waktunya sudah datang dengan sukarela dan mau mengikuti layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya.